Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma subya rahmah wala zubya ada. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan rahmah, dan jangan jadikan hujan ini hujan azab atau bala, bukan hujan yang mendatangkan bala. Wabah juga mendatangkan penyakit, tapi datangkanlah hujan, jadikanlah hujan ini hujan pembawa rahmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi'na rizqi wa barik lana rajulana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza wa yudhihim wa ja'alna fi dunya wa bil muqarrabin katsiran nawali ya hasanal malik ya qadama bil zawali wa ta'ala wa alhamdulillah wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal himdi wa rizqil hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzala an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa hadis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbal
الدين بهم يغفر الغفار ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. إن هذا إلا سحر مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam yarau, apakah tidak melihat mereka, kam berapa banyak, ahlakna membinasakan kami, min qablihim dari kaum sebelum mereka, min qarnin dari generasi, makkannahum menempatkan kami terhadap mereka, fil ardi di atas bumi, malam numakkin lakum apa lam tidaklah numakkin lakum meneguhkan kami lakum terhadap mereka, wa arsalna samaa dan mengutus kami as-samaa dari langit, alaihim atas mereka, midrara dengan lebat, wa ja'alna al-anhar dan menjadikan kami al-anhar sungai-sungai, tajri yang mengalir, tahtihim di bawah mereka, fa ahlaknahum maka kami binasakan mereka, bilunubihim dengan dosa-dosa mereka, wa ansa'na min ba'dihim dan kami ciptakan min ba'dihim dari setelah mereka, qarnan generasi, akharin yang lain, yang baru. Jadi di sini Allah menegaskan, alam yarau, apakah tidak melihat mereka,
Apakah tidak mengetahui mereka? Apakah tidak dijadikan bahan pelajaran oleh mereka? Berapa banyak ahlakna yang telah dibinasakan oleh Allah, kaum yang telah dibinasakan oleh Allah min qablihim, dari sebelum mereka. Apakah tidak tahu? Apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka tidak mendengar? Apakah mereka tidak mengetahui? Berapa banyak kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah min qablihim, dari sebelum mereka. Ada kaumnya Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir bandang, ya. Ada kaumnya Nabi Musa dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah. Ada kaum Ad, kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah. Apakah tidak dijadikan pelajaran oleh mereka? Berapa banyak kaum-kaum yang telah Allah binasakan sebelum mereka, min qarnin, dari generasi makannahum, yang telah menempatkan Allah terhadap mereka fil ardi, di atas bumi. Sudah menghidupkan mereka di atas bumi, sudah memberikan kesempatan mereka hidup di atas bumi, sudah memberi contoh, sudah memberi pengetahuan, pengalaman. Kaum-kaum sebelumnya telah dibinasakan oleh Allah karena tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah berupa syariat-syariatnya Allah, gak mau terhadap petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah, yang dilewatkan melalui Al-Quran yang benar, yang hak, melalui utusan-utusannya, para Rasul, para Nabi. Kenapa kok mereka tetap ingkar? Diberi kesempatan untuk menikmati hidup di atas dunia, kenapa nggak mau patuh dan tunduk kepada Allah melalui syariat-syariatnya Allah? Malam numakkil lakum, apakah apa yang tidak numakin lakum, tidak Allah teguhkan kepada mereka? Masih kurang apa Allah itu telah mengutus para Rasul, telah menurunkan Al-Quran yang hak untuk memberi petunjuk dalam kehidupan mereka, agar mereka hidup bahagia, agar mereka hidup selamat, agar mereka hidup sejahtera di atas dunia ini. Kenapa mereka selalu menentangnya? Kenapa mereka nggak mau? Kenapa mereka selalu menutup hatinya, sehingga petunjuk Allah tidak masuk, tidak tembus kepada hatinya? Kenapa mereka memilih kegelapan daripada nur petunjuknya Allah? Masih kurang apa Allah itu? Masih kesempatan hidup, diberi nikmat, diberi petunjuk agar kehidupannya bahagia, selamat. Nanti tatkala kembali kepada Allah juga dalam keadaan selamat, dipanggil oleh Allah dengan keridhaan Allah, dan juga kita yang dipanggil harusnya ridho terhadap ketentuan-ketentuannya Allah, sehingga matinya mati dalam keadaan
bahagia, matinya dalam keadaan husnul khotimah, matinya dengan panggilan, dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Indah kehidupan ini dan juga indah kematian kita tatkala kita taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasulullah. Jangan tiru kaum-kaum sebelum yang telah dibinasakan oleh Allah. Jangan ditiru. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Kanjeng Nabi Musa, Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun, kaumnya Nabi Nuh. Jangan ditiru, jangan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pembangkang. Jangan sampai kita membangkangnya. Jangan sampai kita menutup hati kita dari petunjuk Allah. Kalau kita membuka diri kita terhadap nur, terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, hidup ini akan indah. Kematian juga kita nantinya juga akan terasa indah. Setelah kematian juga kita akan hidup indah. Asalkan syaratnya kita taat dan patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Masih kurang piye toh sampai Allah itu wa arsalna samaa alaihim, Allah mengutus dari langit, alaihim atas mereka. Maksudnya mengutus dari langit di sini mengutus hujan, menurunkan hujan midroro dengan lebat. Makanya tatkala kita turun hujan, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Gimana doanya? Gimana doanya turun hujan? Allahumma Allahumma shayban nafi'ah. Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, bukan yang membawa mudarat. Ada lagi doa tatkala hujan, Allahumma suqya rahmah, Allahumma suqya rahmah wala suqya adab. Allahumma suqya rahmah wala suqya adab. Gimana? Allahumma suqya rahmah wala suqya adab. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan rahmah, dan jangan jadikan hujan ini hujan adab atau bala, bukan hujan yang mendatangkan bala. Wabah juga mendatangkan penyakit, tapi datangkanlah hujan, jadikanlah hujan ini hujan pembawa rahmat. Berdoa. Banyak sekarang saking sibuknya dengan pekerjaannya, saking sibuknya menghadapi tahun-tahun politik, sudah hampir setahun kita nggak dituruni hujan oleh Allah. Biasanya kita sudah woro-woro kepada masyarakat untuk meminta kepada Allah diturunkan hujan melalui sholat istisqa. Hanya beberapa tempat saja yang melakukan itu, termasuk di Madura melakukan sholat istisqa. Terus kemarin di Malang melakukan sholat istisqa.
istisqa minta turun hujan, tapi tidak ada anjuran untuk semua melakukan sholat istisqa. Kenapa? Karena mereka lupa. Waja'alna anhara, dan menjadikan Allah anhara, sungai-sungai, tajri yang mengalir min tahtihim, di bawahnya. Jadi setelah diturunkan hujan, dengan hujan itu Allah menjadikan sungai-sungai, aliran-aliran, jalan-jalannya air, namanya sungai, tajri yang mengalir min tahtihim, di bawahnya. Jangan sampai sungai air itu mengalir di atasnya, harus mengalir di bawah. Kalau sampai meluap namanya banjir. Fa ahlaknahum, maka Allah binasakan mereka. Kenapa kok dibinasakan oleh Allah? Setelah diturunkan hujan yang lebat, kok dibinasakan oleh Allah? Bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Seharusnya dengan turunnya hujan kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Allahumma suqya rahmah wa la suqya adab, ya Allah jadikan hujan ini hujan rahmah, bukan hujan adab. Seharusnya tatkala kita juga diingatkan, dibiasakan, tatkala kita selesai berwudu, kita berdoa. Gimana doanya? Doanya setelah berwudu, gimana doanya? Gimana doanya? Setelah berwudu enggak doa? Sebelumnya asyhadu an la wa asyhadu anna Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi kita minta kepada Allah setelah kita berwudu, dibiasakan itu, jangan pelencang-pelencing lagi setelah berwudu. Berdoa menghadap kiblat, baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan aku dari kelompok golongan orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali kepada fitrah. Kita ini asalnya fitrah, makanya kita berdoa supaya kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikan kami, masukkan kami dalam kelompok golongan orang-orang yang bersuci, kembali menjadi suci fitrah juga. Sedangkan dosa adalah fitrah atau tidak dosa itu? Dosa itu apa? Termasuk apa dosa itu? Dosa itu termasuk suci atau tidak? Termasuk sampah dosa itu, ya. Termasuk kotoran yang ada di dalam hati. Seharusnya Allah kalau sudah menurunkan air dari langit, dilambangkan oleh air hujan, sebetulnya itu adalah
petunjuk dari Allah kepada kita. Petunjuknya lebat, banyak petunjuknya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seharusnya setelah kita mendapatkan petunjuk dari langit berupa dilambangkan air hujan yang lebat, wa ja'alnal anhara, seharusnya kita jadikan air hujan yang lebat itu, petunjuk Allah itu, anhar, sungai-sungai, jalan-jalan keluar dari permasalahan kita, tajri min tahtihim, yang mengalir di bawahnya. Seharusnya dosa-dosa, kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati kita harus sucikan, kita harus fitrahkan melalui petunjuk yang datang dari Allah, yang dilambangkan air hujan. Bersihkan hatinya itu biar katut, kotoran-kotoran hatinya itu biar ikut terbawa air hujan, ya, biar keluar dari permasalahannya, biar keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran dari turunnya hujan itu. Itulah petunjuk dari Allah. Midroro, yang lebat, yang banyak. Jadi Allah itu memberi petunjuk itu bukan cuma satu kali, tapi kerep. Sesaat kita diberi petunjuk, tatkala kita lupa kita diingatkan. Itu namanya makna dari midroro, kerep, lebat. Tidak akan dikasih kesempatan, terus dikasih petunjuk sesuai dengan yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baca di dalam sholat fardu yang 5, kita baca sampai 17 kali. Jadi Allah menurunkan hujan, itu lambang petunjuknya Allah yang diberikan kepada kita sebanyak mungkin, sangat banyak, kerep, gak dikasih ruang, terus dikasih petunjuk terus kita. Namun kita kadang mengingkarinya, kadang kita menolaknya, bahkan kita mendustakannya. Paham ya? Ini makna turunnya hujan dari langit. Petunjuk itu datangnya dari langit, dari atas ke bawahnya. Seharusnya petunjuk itu dijadikan oleh kita sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Berbentuk sungai-sungai yang mengalir di bawahnya airnya. Itu semua kalau pas musim hujan, sampah-sampah, kotoran-kotoran hati seharusnya ikut dibawa oleh arusnya sungai itu, ya. Jangan sampai sampahnya sudah menggunung, sampahnya sudah sangat banyak, sehingga tatkala hujan turun dengan lebatnya, bukan cuma sampahnya yang ikut, bahkan orang-orangnya juga ikut. Fa'ahlaknahum, maka Allah binasakan mereka bidunubihim, karena dosa-dosa mereka yang sangat banyak. Makanya tatkala kita merasa kita, ya Allah, kok dosa tiap hari, kok dosa pulau, kok tiap hari dosa saja yang saya lakukan, ya Allah, cepat-cepat kembali, cepat-cepat taubat. Makanya sampai harus biasakan setiap habis selesai berwudu berdoa. Air kan dari atas itu kan, airnya kan dari atas. Kalian berwudu, ikut maksiat mata, ikut maksiat tangan yang ringan-ringan, ikut maksiat kuping, mendengarkan rasa-rasa ghibah, ikut kotoran-kotorannya itu ikut, dosa-dosanya ikut melalui
air wudu. Dosa-dosa yang disebabkan oleh perjalanan kita menuju kemaksiatan juga ikut dosa-dosanya katut air wudu. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita menjadikan oleh Allah dijadikan adalah hamba-hamba yang selalu bertaubat, yang kembali kepada Allah, yang kembali kepada fitrah. Jadi kalau air mengalir dengan tenang, jernih di sungai-sungai, tandanya sungai itu tidak ada sampahnya. Ya. Ini makna hujan adalah petunjuk. Kalau kita tidak menggubrisnya, fa ahlaknahum bidzunubihim, maka Allah akan membinasakan kita disebabkan karena dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan. Wa ansana min ba'dihim, dan menjadikan siapa Allah, menjadikan kami min ba'dihim setelah mereka itu ornan, generasi akhirin yang lain atau yang baru. Mudah bagi Allah untuk mengganti generasi-generasi yang berlumuran dosa dibinasakan semua, sangat mudah oleh Allah. Kaum Ad dibinasakan, kaum Tsamud dibinasakan, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dibinasakan. Kaumnya Kanjeng Nabi Nuh dibinasakan. Sangat mudah. Jangan sampai kita umat terbaik, umat Kanjeng Nabi Muhammad juga ikut dibinasakan oleh Allah gara-gara dosa yang banyak yang kita lakukan. Sangat mudah Allah itu untuk mengganti generasi yang jelek, diganti dengan generasi yang lain yang lebih bagus, lebih baik. Ojo ngisin kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kemarin sudah kita peringati hari kelahirannya. Mengecas kembali rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholawat kepadanya agar kita mendapat syafaatnya di dunia dan juga di akhirat. Kita telah membaca Al-Quran yang dibawa oleh kanjeng Nabi, menghafalnya, bahkan tinggal kita mempraktekannya. Karena besok Al-Quran datang di yaumil kiamah juga akan memberi syafaat kepada ashabnya. Masih ingat dalilnya gimana? Iqra'ul Quran annahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, hafalkan Al-Quran, praktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya Al-Quran besok akan datang di yaumil kiamah menjadi syafi'an, menjadi syafaat, penolong di ashabihi, bagi ashabnya, sahabat-sahabatnya, bagi yang mengamalkan Al-Quran. Makanya jadikan Al-Quran sahabat kita sehari-hari, biar agar akhlak kita akhlaknya Al-Quran. Walau nazzalna, dan seandainya dan jikalau nazzalna, kami turunkan alaika kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, kitaban,
sebuah kitab atau kitab-kitab fi kirtosin, dalam bentuk kirtos, kertas. Falamasuhu, maka memegang mereka kepada kertas itu, bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka, bisa merasakan, bisa diraba. Laqala alladzina kafaru, kemudian sungguh berkata orang-orang yang kafir itu, in hadza, sesungguhnya ini, kitab ini, illa sihrun mubin, hanyalah sihir yang nyata. Gak bisa diapa-apain. Kalau sudah tertutup hatinya, kita gak bisa ngapa-ngapain. Tugas kita sebagai ulama hanya menyampaikan, karena kita adalah penerus dari para nabi, para rasul. Sedangkan tugasnya para rasul hanya menyampaikan. Tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad hanya menyampaikan, bukan memberi petunjuk. Mana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Yang kenceng itu loh, yang kenceng. Para utusan diutus hanya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Di mana dalilnya? Gimana? Wama nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirina. Faman gimana? Faman amana wa aslaha. Kemarin nih sampai ke belakang. Faman amana wa aslaha kemarin hari Kamis itu gimana? Wama nursilul mursalina gimana? Apa? Aduh. Wama nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirina. Apa? Faman amana wa aslaha apa? Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kalau nggak jelas disetel. Wama nur silul mursalina illa mubasyirina wa mundirina.
faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi tatkala ditanya lagi, enggak ada alasan. Aku tidak mengutus engkau sesungguhnya aku mengutus engkau dengan hak, dengan Al-Quran. Gimana? Gimana kemarin? Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira. Gak dikaji lagi, hilang ya. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira. Sesungguhnya aku mengutus engkau bil haqqi dengan yang hak, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa? Basiron sebagai sebagai apa? Pembawa berita bahagia bahwa besok adanya surga. Wa nadhiron juga sebagai pembawa peringatan bahwa besok adanya neraka. Ditulis, dicatat, dipahami, terus diamalkan biar mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kalau kalian bisa hafal, bisa paham, kemudian bisa mengamalkan, besok di yaumil qiyamah disaksikan oleh semua makhluk, di depannya Allah, di depannya Rasulullah, para nabi, para malaikat, manusia seluruhnya akan memakaikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya. Gimana mau memberikan mahkota cahaya apabila tidak bisa mempraktekannya? Gimana bisa mempraktekannya kalau tidak paham? Gimana bisa paham kalau tidak hafal? Gimana bisa hafal kalau tidak pernah mengaji, tidak pernah membacanya? Dibaca, gak paham diputer lagi, apa gunanya? Dipermudah dengan IT kok gak dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Semua diawali dengan berdoa. Mau mengerjakan sesuatu apapun berdoa. Mau buka HP bismillah. Jangan buka laptop tanpa bismillah, akan terputus dari rahmat Allah. Hujan turun, bismillah, berdoa agar hujannya dijadikan rahmat, bukan dijadikan azab oleh Allah. Berdoa
agar hujannya bermanfaat, bukan membawa mudarat dalam kehidupan. Berdoa. Kok kayaknya sudah nggak butuh Tuhan ya? Kalau sudah nggak butuh Tuhan, berarti kita itu termasuk orang yang sombong. Kalau sudah nggak butuh Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang ingkar, yang sombong. Gak butuh petunjuk dari Allah, sombong, takabur orangnya. Nikmat-nikmat sudah Allah berikan, dicukupi oleh Allah, tapi kita tidak pandai bersyukur. Diberi ujian oleh Allah, namun kita tidak pandai bersabar ya. Itulah kelebihannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dua itu toh. Yang pertama, tatkala kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Tatkala kita diuji oleh Allah, kita bersabar. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, pandai-pandailah bersyukur. Pandai-pandailah berzikir. Bukti syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak alhamdulillah. Sedangkan alhamdulillah adalah puji kepada Allah. Seluruh puji milik Allah. Sedangkan puji dibagi menjadi empat. Yang pertama, Kudus alal qadim. Yang kedua, Kudus alal Kudus. Yang ketiga, Qadim alal Kudus. Yang keempat, Qadim alal Qadim. Contohnya, Kudus alal Kudus. Ucapan terima kasih kepada sesama. Apa? Ucapan terima kasih terhadap sesama. Kalau kita tidak pandai berterima kasih terhadap sesama, tandanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Gimana dalilnya? Kalau kita tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama, tandanya kita tidak bersyukur kepada Allah, ditolak oleh Allah. Syukurnya ditolak. La yaskurullah man la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur oleh Allah, ditolak syukurnya oleh Allah sebelum dia pandai-pandai berterima kasih kepada sesama. Ingat dulu. Kalau kalian paham, pasti kalian praktekkan. Dikit-dikit kalian berterima kasih. Mas, terima kasih telah dibangunkan. Mas, terima kasih telah diingatkan. Mas, terima kasih telah dibantu. Pandai-pandailah berterima kasih. Pandai-pandailah berterima kasih kepada sesama. Itulah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin disejahterakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin disukseskan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau keluarga kita ingin dibahagiakan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah, maka kebahagiaan
akan diberikan oleh Allah. Kuncinya itu pandai-pandailah bersyukur agar kita dibahagiakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bersyukurlah kita agar kita dibahagiakan oleh Allah. Jangan kufur, ya. Kalau kufur nanti dibinasakan oleh Allah. Tak kala kita diberi nikmat oleh Allah, kita tidak pandai bersyukur, bahkan kufur, maka yang akan datang adalah azab dari Allah. Na'udzubillah. Melihat saudaranya mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Mendengar berita bahwa tetangganya mendapatkan nikmat rezeki yang banyak, alhamdulillah. Melihat, menyaksikan tetangganya dimampukan oleh Allah pergi ke Baitullah, haji maupun umroh, alhamdulillah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah tetangga saya dimampukan pergi haji, pergi umroh. Saya kapan? Gak apa-apa, minta kepada Allah, beri kemampuan ya Allah. Lewatkan hujan-hujanmu yang lebat, ya. Lewatkan petunjuk-petunjukmu yang kerap, agar bisa keluar dari permasalahan, agar bisa terwujud segala cita-cita. Berdoa. Makanya tak kala turun hujan berdoa. Hajatnya apa? Berdoa. Makanya hujan itu dilambangkan sebagai lambang turunnya petunjuk dari Allah. Kerap, deras, lebat, kerap berarti tidak ada selah kecuali petunjuk dari Allah. Kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur atas petunjuk-petunjuknya Allah, maka Allah akan membinasakan kita. Bukan dosanya yang ingin dibinasakan, sama orang-orangnya dibinasakan. Itu ada loh Pak, tetangga saya itu sugih pol, kaya raya, tapi nggak pernah sholat subuh, tapi tambah kaya kok Pak. Kelakuannya minum homer tapi tambah kaya. Hati-hati, itu namanya istidraj. Hati-hati, ditinggikan, kemudian diambleskan. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita mudah dalam bersyukur, pandai dalam bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa petunjuk, berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa umur panjang, berupa kebahagiaan dalam keluarga, berupa memiliki anak yang soleh, solehah, berupa rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Sehingga bisa menjadikan wasilah kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dari dunia sampai akhirat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.